Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asa Nagara di Edu Channel, channel edukasi yang berisi informasi dari yang penting sampai nggak penting banget. Kesempatan kali ini untuk pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kita akan masuk ke KD 3.4, menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Siap. Nah, ini KD-nya ya. Jadi untuk teorinya nanti menerapkan logika dan operasi perhitungan data, sedangkan untuk prakteknya nanti mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata. Dalam hal ini saya akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya. Bagian dari Microsoft Office ya. Nanti di situ untuk Office kan banyak sekali macamnya, ada Word, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Kita gunakan aplikasi yang umum saja dan sudah dikenal di masyarakat banyak. Lanjut, ini untuk materi pembelajarannya ya. Dari mulai merumuskan definisi perangkat lunak, mengumpulkan data, mengolah, mengamati, terus mempelajari fungsi logika, sampai yang terakhir itu mengomunikasikan data, hasil pengolahan, dan disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Oke ya, jadi ini materi pembelajarannya. Oke, lanjut. Ini untuk jenisnya, untuk aplikasi pengolah angka ya. Ini saya berikan contoh-contohnya, itu ada 8, sebetulnya lebih dari 8 ya. Dari mulai fisikal ya, case spread, tapi ini yang paling umum itu kita pakai Microsoft Excel. Kita gunakan yang di option ke-8 ya. Oke, lanjut. Nah, ini fungsi dari spreadsheet ya, atau lembar sebar ya. Yang pertama itu membantu dalam membuat tabel data. Yang keduanya melakukan perhitungan yang menggunakan tabel atau tabulasi. Yang ketiganya ini ya, mampu mengolah angka dalam bentuk grafik. Jadi angka-angka tersebut nanti kita bisa rubah ke dalam bentuk grafik, tabel dan lain sebagainya ya. Ini nanti dalam hal statistik juga di poin 3. Yang keempat, membantu membuat lembar kerja. Yang kelimanya ini apa ini? Bekerja dalam masalah ilmiah. Terus yang keenamnya menyederhanakan perencanaan. Yang ketujuhnya, dapat digunakan untuk mengolah data disertai dengan database ya, grafik, formula dan sebagainya. Yang kedelapan, ini yang paling umum ya, bentuk sederhana untuk pembuatan laporan keuangan, penjualan, pembelian, daftar gaji dan lain sebagainya. Oke, next. Ini Microsoft Excel ya. Jadi logonya seperti ini, logo X ya. Jadi bagian dari Microsoft Office ya, buatan dari Microsoft Corporation ya. Jadi ini untuk mengolah angka menjadi sebuah grafik atau membantu sebuah statistik dan lain sebagainya. Oke, kita masuk. Lalu apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Microsoft Excel? Nah, fungsinya ini ya, sebetulnya fungsinya banyak ya. Cuma ini saya hanya beberapa poin saja. Yang pertama, perhitungan dalam rumus sederhana. Terus yang keduanya bisa juga menggunakan rumus kompleks. Yang ketiganya perhitungan statistika. Yang keempatnya perhitungan keuangan atau finansial. Yang kelimanya pengolah angka menjadi grafik. Yang keenam pengolah database ya. Jadi ini adalah fungsi atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh Microsoft Excel. Nah, ini lembar kerja dari Microsoft Excel ya, pengolah angka. Bentuknya seperti ini ya. Tidak jauh dengan Microsoft Word ya yang sebelumnya ya, dimana terdiri dari file, home, terus insert, page layout dan lain sebagainya ya. Yang membedakan hanya di bagian ini ya, lembarnya ada kotak-kotaknya. Kalau di Microsoft Word itu ini polos ya. Kalau di sini kotak-kotak. Aslinya awas jangan sampai terkecoh ya. Walaupun di sini
kotak-kotak, tapi ketika Anda print itu hasilnya polos ya. Jadi kotak-kotak ini hanya sebagai alat bantu ya, aslinya sih polos. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah tabel itu tetap Anda akan membuatnya secara manual ya. Jadi harus klik ini klik itu gitu, karena kalau langsung di print saja itu nanti hasilnya akan polos ya. Nah seperti ini. Oke, lanjut. Nah ini mengenal Excel berarti harus mengenal workbook dan worksheet ya. Jadi yang namanya workbook, nah, kita perbesar area di mana kita melakukan berbagai aktivitas pada Microsoft Excel ya, itu namanya workbook. Nah kalau worksheetnya bagian dari workbook. Nah, ibarat kata itu workbook itu adalah buku. Nah, buku pelajaran kita. Itu ada buku sejarah, buku matematika, fisika dan lain sebagainya. Itu workbook. Nah, nanti di buku kita ambil contoh misalnya di buku PAI itu. Di sheet ya atau lembar pertama itu misalnya isinya tentang hadis-hadis, yang lembar keduanya tentang tata cara sholat dan lain sebagainya. Ini juga sama nih, sheet 1, 2, 3. Jadi tidak akan tercampur satu sama lain dan memudahkan kita. Misalnya kita di sheet 1 tentang gaji karyawan, sheet 2 nya itu tentang apa sih? Nih, sheet 2 nya misalnya tentang utang perusahaan. Jadi kita simple ketika harus nyari utang perusahaan kita berapa sih. Nah, kita tinggal klik saja sheet 2 nya. Nanti tulisan sheet 1, sheet 2 itu kita bisa rename ya, kita bisa ganti namanya untuk memudahkan kita juga. Oke, lanjut. Nah, ini awas jangan sampai keliru antara baris dan kolom. Kalau yang namanya baris itu ke samping. Nah, kalau kolom itu ke atas atau secara vertikal ya. Jadi harus paham. Next. Nah ini kita harus tahu juga tentang sel ya, tentang alamat sel ya. Jadi kotak-kotak kecil yang ada di workbook itu atau worksheet itu ya, itu dinamakan sel. Nah tiap-tiap sel itu ya punya alamat masing-masing. Kita ambil contoh misalnya yang sel 5, berarti dia posisinya untuk bagian atas itu huruf semua ya, sedangkan untuk yang vertikalnya itu di samping kiri itu angka semua. Untuk memudahkan kita ambil contoh misalnya sel C5, berarti posisinya di C atasnya, bagian bawahnya di angka 5. Nah begitu juga dengan sel A ke D7. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini A ke D7 ke D2, maaf ya. Lanjut, ini sel B2 ke B6, begitu seterusnya ya. Silahkan bisa kalian lihat dulu, kalian pahami dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke bagian praktek ya. Oke, lanjut. Ini formula atau rumus fungsi ya. Jadi di Excel itu ada beberapa rumus yang bisa kita terapkan untuk mengolah angka-angka yang sudah kita buat, dari mulai sum ya, menjumlahkan data, sampai ke if, menentukan dua kondisi atau lebih ya. Nanti bisa menghitung average, count, min, max ya. Jadi menghitung rata-rata dan lain sebagainya. Kita tinggal masukkan angka, nanti otomatis si komputer akan mengolahnya dengan sendirinya seperti itu. Nah, oke ya. Silakan dicatat dulu ya, dihafalkan ya. Jadi, kalau kalian tidak ingat dan lain sebagainya, kalian tidak akan bisa memasukkan rumusnya dengan benar. Lanjut. Ini formula sederhana untuk Microsoft Excel ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan eksponen ya. Jadi kalau di Excel yang namanya perkalian itu pakainya bintang. Nah kalau di dunia nyata ya itu pakainya silang. Untuk pembagian juga titik 2 ya. Kalau di Excel garis miring pakainya. Nanti rumusnya seperti itu.
ya nanti kita bahas di KD 4.4 ya, ke prakteknya. Lanjut ya. Oke, itu saja untuk Microsoft Excel ya. Selanjutnya nanti kita masuk ke KD 4.4 di the next video ya. Di video selanjutnya tetap ikuti channel ini ya. Nanti setelah ini kita akan lihat tutorialnya. Setelah itu ada latihan-latihan di situ yang bisa kalian ikuti atau kalian pelajari. Terima kasih atas waktunya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.